Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 12 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan ada di 12 derajat 50 menit conjunction dengan Chiron pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat. Chiron ada di 15 derajat 14 menit sehingga lebih later ya, lebih dari jam 12 baru conjunction sempurna dengan Chiron. Dan di sini juga kita lihat ada Mars di 12 derajat 15 menit Gemini, itu membentuk sextile dengan bulan, dan bulan membentuk oposisi dengan Merkurius station. Merkurius sudah mulai station di sini di 8 derajat 42 menit. Jadi pagi harinya bulan conjunction dengan Jupiter dan siang hari conjunction dengan Chiron. Kalau kita lihat yang lebih detail di sini, ya, sextile dengan Saturnus lebih sore lagi karena Saturnus ada di 19 derajat 54 menit. Oke, jadi ceritanya kalau begini, pagi hari mungkin sekitar jam 10 gitu ya, kalau kita lihat dari chartnya setelah bulan melewati Jupiter. Artinya ketika kita merasa lebih memahami seseorang, jadi mungkin ada komunikasi lebih awal, memahami seseorang yang dekat dengan kita, karena bulan nama Jupiter itu kan sebenarnya adalah pasangan ya, suami istri atau kekasih atau opposite attraction ya, nggak harus suami istri, ada opposite attraction di situ, ada individu yang berbeda tetapi somehow menarik energi kita. Mungkin energi yang ditarik adalah energi ketertarikan, bisa seksual, bisa juga hanya kekaguman, atau justru kebalikannya, ada perasaan yang intens di situ karena oposisi dengan Merkurius station. Merkurius yang station di Libra itu juga energinya tentang komunikasi yang intens. Jadi pagi harinya kita mungkin komunikasi dengan orang tersebut ya, nggak harus suami istri, saya tadi udah sampaikan, tapi dia memberi kita perasaan mampu bicara dengan leluasa, tetapi kemudian somehow di pembicaraan tersebut ada hal yang membuat kita harus memilih, dan tidak sepenuhnya itu adalah pilihan yang mudah. Namun demikian agak siang gitu kemudian kita melihat bahwa ada caranya menyelesaikan masalah ini, ada caranya, tetapi cara tersebut juga ternyata membutuhkan upaya yang lebih besar. Namun demikian di luar apakah itu memberi kita daya lebih kuat mendorong untuk segera gitu ya, bersegera, dan mungkin itu yang terjadi. Tetapi yang jelas ini membawa kita pada perasaan yang lebih intens lagi, karena Mars yang ada di Gemini itu memberi kita kebutuhan untuk berargumentasi, mencari kejelasan. Dalam rangka mencari kejelasan itu, harapan akhirnya adalah mendapatkan kejelasan dari diskusi yang cukup menghangat. Jadi ada heated discussion ya, diskusi yang menghangat gitu ya. Tetapi saya berharap mudah-mudahan ini komunikasinya juga cukup baik, karena ini ada hampir 50% kemungkinan it's gone wrong, it's gone right juga. Jadi karena apa? Karena oposisi dengan Merkurius ada di tidak sepenuhnya harmonis, tapi pengatur dari Gemini yang kebetulan Mars ada di Gemini dan membuat sextile dengan bulan, itu membuat kita memang harus lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Itu aja sih. Oke.
But it's all good, it's all good. Oke. Jadi kan kita lihat di sini ada masalah, ada sesuatu yang harus kita tangani, dan satu-satunya cara menangani adalah dengan mencari kejelasan. Jadi kembalikan lagi, kalau kita bingung, lihat pada kontraknya atau apa sih dasar-dasar hukumnya apa. Ya, dasar hukumnya yang paling penting di sini. Jadi kita perlu untuk selalu merujuk yang hari ini ya, selalu merujuk pada bagaimana seharusnya. Jadi argumen bisa terjadi, tetapi argumen yang bisa dibenarkan adalah yang merujuk pada entah aturan, kebiasaan, tapi kalau menurut saya ini lebih ke kontrak. Dan kita lihat di sebelah kanannya gambar cinta, is very nice, no? Jadi kalau menurut saya semua juga berakhir baik, tapi yang penting memang harus ada kaitannya dengan kejelasan dari posisi. Jadi hubungan ini bentuknya seperti apa? Ini sebenarnya bulan yang sextile dengan Saturnus di sore harinya. Jadi barangkali sore hari baru kita bisa melihat, oh ternyata begini, tidak sesukar itu. Satu kartu yang keluar dari Getaway ini adalah Savoring Pleasure ya, I fully embrace bliss in my life ya. Jadi kalau menurut saya memang ini adalah proses yang menyenangkan hari ini, whatever it is ya. Mungkin jadi jangan melihat tension itu sebagai hal yang buruk, tetapi proses di mana kita menemukan kreasi baru. Karena inovasi kan selalu harus ada tensionnya. Kebahagiaan itu juga ada tensionnya. Sebenarnya hubungan fisik dua orang itu kan juga sebenarnya tension dan pleasure jadi satu gitu loh. Oke. Di sini kalau 3 kartu yang jumping pertama adalah embrace ya. Embrace, when it comes to love, the universe is smiling upon you at this time. It's very nice, no? Ini yang di tengahnya helpless and hopeless. Ini adalah kartu yang sendu banget ya. Di antara dua masalah, dia di tengah tapi melihat cahaya, pilihannya kiri atau kanan. Jadi menurut saya ini tension tersebut ya. Tension tersebut restricted, obstacle, powerless, action, but somehow nih ya, love. Jadi ini kan hampir sama hasilnya dengan yang di sini. Jadi kalau menurut saya pada hari ini mungkin ketika kita menjalaninya gitu, kayak kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain, ini perjalanannya lumayan terjal, tetapi sebenarnya nothing bad is going to happen, no, all good. Cuman memang kitanya yang harus mampu untuk mengembalikan pada apa ya, fokus kita. Saya belum lihat yang ini, tetapi kayaknya begitu saya melirik luar biasa. Lack of security ya, mungkin ini perasaan kita ya. Hope without action, challenge. Jadi kayak kita tuh insecure banget ya, dan kita berharap sesuatu tanpa mengerjakan apapun gitu ya. Jadi kita insecure tapi nggak ngapa-ngapain. Advice-nya adalah perfectionist, slow progress, second guessing. Jadi kalau ini berada di advice itu adalah jangan buru-buru menurut saya, slow progress, berstrategi. Jadi kalau menurut saya ini adalah kita sebenarnya ini adalah perasaan tidak jelas ya. Kita butuh kejelasan, tetapi kejelasan itu tidak datang. Kita mencoba mencari kejelasan, tetapi kembali ke titik awal di mana semua menjadi terserah kita, which is kita mencoba mencari pegangan tapi tidak bisa. Nah, kalau memang tidak bisa, karena ini Knight of Pentacles terbalik sebagai saran, maka barangkali memang kita hanya perlu melewati proses ini mencari, karena kemudian setelah kita apa ya, mencoba, yang penting adalah mencoba dan tidak mudah frustrasi, karena kayaknya juga yang kita temukan
adalah Seven of Swords. Jadi sesuatu yang out of the box, sesuatu yang kita mencoba sampai kita mungkin frustrasi ya, dan baru kita menemukan jawabannya. But somehow ini kan proses yang sukar ya. But somehow kita cukup dewasa untuk mengerti bahwa kegagalan itu adalah satu proses. Jadi ini adalah gimana kita mencoba untuk mengendalikan emosi kita, mengalami sendiri trial and error, ya ini trial and error, sampai menemukan aha momennya itu, aha momen. Tetapi aha momen itu baru muncul ketika kita sudah melewati proses membuat kesalahan dan menemukan oh ternyata salahnya di sini. Ini proses yang sangat rumit di kita, dan memang karena bulan juga ketemu Jupiter dan ketemu dengan Chiron sextile dengan Mars dan sextile dengan Saturnus, saya belum lihat ini. Itu makanya adalah proses dimana harsh, karena ini energi maskulinnya sangat tinggi dan kemudian oposisi dengan Merkurius, sehingga verbal sangat berpengaruh dan komunikasi sangat signifikan. Yang paling penting lagi, ketika komunikasi itu letaknya di dalam diri kita atau inner dialogue, nah itu biasanya jauh lebih tajam daripada kalau kita bicara ke orang. Karena kalau ke orang kan kita masih punya batasan untuk tidak mengatakan hal buruk ke orang lain. Kalau di dalam diri kita kan nggak bisa tahan kalau kita lagi menjudge diri kita. Kita tahu kita sedang dijudge oleh diri kita sendiri. Dasar goblok banget sih gue gitu kan. Itu kan kita serius ngomongnya. Nggak mungkin kalau kita dengar orang lain mengatakan kamu goblok banget sih, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa muncul kata-kata seperti itu, dan itu jarang, harusnya juga tidak diucapkan. Tetapi kalau di kita sendiri kan kita nggak bisa nahan gitu. Nah, tapi karena dari awal ini sudah mengatakan bahwa all is good, jadi jangan biarkan diri kita menjudge diri kita dengan sangat buruk dan berhenti di situ. Intinya jangan berhenti di situ, tetapi menemukan aha moment ya. Spirit speaks to you in many ways if you are open to messages. You are never alone, you are always loved. Jadi ini kayak kembali lagi menguatkan, mengkonfirmasikan kepada kita bahwa kalau kita pada hari ini menjudge diri kita begitu keras, maka don't do that gitu ya. Don't do that, kayak sekali lagi diingatkan, you are never alone, you are loved. Oke? Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.